Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ashrafil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah jemaah maghrib rahimahullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya nikmat ini bukan untuk dihitung, tetapi untuk disyukuri. Nikmat Allah ini sangat banyak. Bahkan hadirin yang mulia, saya sering mengatakan ada satu nikmat, satu nikmat saja. Kalau nikmat ini hilang, Allah cabut, maka habislah kehidupan. Harta tidak ada artinya, pangkat tidak ada gunanya, status sosial tidak ada apa-apanya. Kalau satu nikmat ini Allah hilangkan. Nikmat ini sangat mahal dan lebih mahal daripada apapun yang kita miliki. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen atau nikmat udara. Kalau oksigen ini hilang, jangankan satu hari, 1 jam, 10 menit saja ini oksigen hilang di dunia, maka yang namanya manusia pasti akan berakhir dengan kematian. Itu baru satu, baru nikmat oksigen saja Allah hilangkan, kita tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Kalau karena itu kita senantiasa bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara nikmat yang paling tinggi itu sebenarnya adalah nikmat iman. Paling-paling kalau habis oksigen kita meninggal dunia. Tapi apakah habis persoalan? Orang yang meninggal dunia tidak membawa iman, itu adalah persoalan besar. Karena hadis yang saya bacakan tadi, Nabi katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak mungkin engkau akan masuk surga kalau tidak beriman. Jadi iman ini adalah fondasi dasar untuk masuknya orang ke dalam surga. Orang yang tidak ada iman kepada yang suprarasional atau supranatural yang kita sebut dengan Allah, maka orang ini menurut bahasa Al-Quran dan hadis tidak mungkin dia akan masuk surga. Padahal kita manusia ini mau tidak mau, yakin atau tidak yakin, kita akan berada di akhirat nanti. Dan di akhirat hanya 2 tempat, surga dan neraka. Jadi kalau kita tidak di surga, sudah pasti kita akan berada di neraka. Dan untuk jalan yang bisa kita lalui menuju neraka itu adalah iman. Jadi oleh karena itu iman ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Iman ini adalah keyakinan kepada sesuatu yang kalau bahasa ilmiahnya kita di kampus itu kadang-kadang kita mengatakan supranasional atau kita katakan supranatural. Artinya suatu kekuatan dahsyat yang ada di luar manusia yang kita yakini itu yang menentukan segala-galanya.
Hadirin yang mulia, karena kita yakin bahwa Allah ini yang sebagai supra-rasional, sebagai supra-natural, yang susah dijangkau dengan kemampuan akal manusia, itu adalah yang menentukan segala-galanya. Maka kita manusia ini itu akan berusaha sungguh-sungguh untuk dekat kepadanya. Inilah yang disebut dengan ibadah. Tapi ibadah ini nanti bisa dikerjakan dengan baik apabila kekuatan iman ini kuat. Jadi semakin kuat kekuatan iman, maka semakin mudah untuk mengamalkan agama. Dan semakin lemah itu iman, maka semakin lemah juga kita mengamalkan agama. Jadi oleh karena itu persoalan iman inilah sebenarnya persoalan yang harus diusahakan sungguh-sungguh. Dan Nabi SAW itu selama 13 tahun, karena Nabi itu dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun, kemudian tinggal di Mekah selama 13 tahun, dan hanya 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, yang dimantapkan oleh Nabi itu adalah iman. Jadi iman itu yakin dengan seyakin-yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai segala-galanya. Bahkan kalau ulama itu mendefinisikan yang dimaksud dengan iman itu adalah ikrar bil lisan wa tasdiq bil qalb wal amal bil arkan. Jadi yang dimaksud dengan iman itu adalah suatu keyakinan yang kita ucapkan dengan lisan kita. Kemudian apa yang kita ucapkan itu kita benarkan dalam hati. Dan apa yang kita benarkan dalam hati kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah baru namanya iman. Sayang namanya definisi. Kalau ada satu unsur yang tidak terpenuhi, tertolak itu definisi. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya beriman, kemudian 3 persoalan ini tidak ada, maka tertolak itu definisi iman yang ada dalam diri. Jadi yang dimaksud dengan iman itu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah ucapan, dan ucapan ini dibenarkan dalam hati bahwa memang tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditaati, tidak ada yang berhak diikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu dibenarkan dalam hati. Kemudian hadirin yang mulia, apa yang telah kita benarkan dalam hati itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah baru yang disebut dengan orang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu bisa sampaikan. Saya waktu kedua ke Takala itu ketemu dengan orang tua. Ada orang tua itu sangat sepuh. Dia bilang waktu saya silaturahmi dengan beliau, dia bilang, nak, saya mau pesan karena saya lihat kamu ini kemana-mana berdakwah, tolong jelaskan dan luruskan syahadatnya orang. Karena sekarang ini umat ini tidak lurus syahadatnya. Dia bilang, kenapa begitu, Pak? Dia bilang, seandainya orang Islam ini memahami betul syahadatnya, maka engkau akan mendapatkan tidak ada masjid yang kosong di seluruh dunia. Jadi kosongnya masjid ini karena orang tidak memahami betul apa sebenarnya itu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditaati, tidak ada yang berhak dituruti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan iman inilah yang siang dan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada para sahabat. Oleh karena itu ada ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang turun di Mekah itu bisa dikatakan ayat-ayat yang akan meningkatkan kekuatan iman. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu lebih banyak konotasinya itu adalah memperkuat iman. Terutama juz 30 itu kalau kita baca itu semuanya turun di Mekah, dan itu bisa dikatakan semua kalau kita baca itu akan memperkuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gambaran hari kemudian, apa yang akan terjadi di hari kemudian itu jelas diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an di juz
bisa syamsu kuwirat wa itanujum kadarat wa isal jibal sidirat. Itu peristiwa hari kemudian, itu gambarannya jelas itu. Maka hadirin yang mulia, dengan banyak kita mentadaburi ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah itu, maka insya Allah akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri-ciri ayat-ayat yang turun di Mekah itu pendek-pendek, dan biasanya diawali ya ayuhan nas. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayuhan nas bisa dikatakan itu adalah ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, dan inilah yang banyak dilupakan oleh umat ini. Ilmu sudah tertaruh tinggi, tapi kadang-kadang iman lemah. Yang saya maksudkan iman ini, itu adalah kekuatan yang mendorong kita untuk mengamalkan agama, bukan ilmu iman. Kalau ilmu iman, banyak profesor yang sudah ahli dalam ilmu iman. Tapi beda antara ilmu dengan amal itu. Saya kasih contoh sederhana. Yang namanya begitu pentingnya ini iman, ini harus betul-betul diusahakan. Jadi iman ini penting, tapi usaha atas iman itu lebih penting lagi. Bagaimana iman itu meningkat dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi karena iman ini adalah penting, sangat penting menentukan kualitas ibadah kita, maka iman inilah yang harus menjadi perhatian utama. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami antara bedanya ilmu iman dengan iman itu sendiri. Sama dengan kalau kita mengatakan ilmu berenang dengan berenang itu beda. Mungkin ada orang yang sudah menguasai itu ilmu berenang, yang dia katakan gaya punggung begini caranya, gaya dada begini caranya, gaya punggung begini caranya. Dia hafal itu teori, tapi kalau dia tidak pernah praktek, saya yakin kalau dia banjir disuruh dia berani tidak bisa. Ya, ini yang disebut dengan ilmu iman, dengan iman itu sendiri. Begitulah sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu berenang dengan berenang. Banyak orang yang luar biasa itu kalau diterangkan tentang sifat-sifat 20, sifat ya'i, sifat mustahil, bahkan doktor, profesor dalam bidang itu. Dia hebat menerangkan tentang tauhid rububiyah, asma wa sifat. Tetapi belum tentu kekuatan iman ada dalam dirinya. Jadi hadirin yang mulia, jadi kekuatan iman itu nampak dalam perbuatan. Karena kekuatan iman ini menentukan kualitas ibadah kita. Semakin kuat ini iman, semakin kuat ini kita mengamalkan ini agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam literatur kita itu kita mengenal beberapa ilmu iman atau tingkatan-tingkatan iman. Ada yang disebut dengan ilmu yakin. Ada yang dinamakan dengan ainul yakin. Puncaknya adalah hakul yakin. Hakul yakin inilah yang menentukan kita dalam beribadah. Kalau kita sampai kepada hakul yakin, alangkah indahnya hidup. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diusahakan Rasulullah siang dan malam, cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang kehebatan Allah, untuk memasukkan hakul yakin bahwa tidak ada yang bisa bermanfaat dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam Nabi menceritakan itu agar ini menjadi hakul yakin. Nah sekarang menurut hadirin yang mulia, apa sih yang dimaksud dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin? Saya kasih contoh sederhana dan sering kita ungkap ini. Contoh sederhana kira-kira begini. Kalau ada polisi datang, kemudian pakai uniform lengkap, pakaian polisi, kemudian di pinggangnya ada pistol, kemudian dia mengatakan, bapak-bapak, tuan-tuan semua, yakin gak saya bisa menembak? Menurut analisa ilmiah kita katakan kalau polisi kan ini untuk menembak, dilatih untuk menembak. Nah sudah ada pistolnya, pakaiannya sudah polisi.
kita katakan Bapak bisa menerima. Dengan analisa ilmiah seperti ini, inilah yang bisa disebut dengan ilmu yakini. Tapi hadirin yang mulia, yang seperti ini belum mampu untuk mendorong kita ini untuk betul-betul mengamalkan itu agama. Begitu banyaknya orang yang kuat, hebat dalam menguasai ilmu yakini ini dengan berbagai macam dalil-dalil, tapi belum tentu dia bisa menjaga salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Maka hadirin yang mulia, kalau masih kita berkotakkan pada ilmu yakini, itu belum mampu untuk mengangkat kita menjadi hamba yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di atas ilmu yakini itu, inilah yang disebut dengan ainul yakin. Suatu keyakinan yang bersumber dari pengalaman. Semakin banyak kita mengalami hal-hal tentang keyakinan ini, semakin tinggi keyakinan itu. Saya masih ingat dulu waktu saya waktu itu 10 tahun yang lalu ada pertemuan di Palu. Saya masih pakai itu mobil itu kirim itu. Hampir sakit, hampir masih kurang gitu. Bayangkan itu sudah masuk di akal saya. Itu mobil mungkin yang menghalangi tidak masuk di jurang itu batu-batu seperti ini saja. Kalau itu hilang tak balik ini mobil ini. Dan habislah semua kehidupannya. Termasuk orang tua di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengalaman di situ yang menarik itu ketika kami berada mungkin di pinggiran, ada teman kita nih yang mungkin sudah luar biasa keyakinannya. Dia tidak mau berwudu kalau di rumah itu ada perempuan. Saya bilang itu adalah budaya orang. Pokoknya dia tidak mau. Nah kita sudah mau sholat, akhirnya kita terus ambil asuh kita berwudu. Dia tidak mau, tetap dia pokoknya Allah akan tolong saya. Begitu yakinnya ini. Akhirnya kita habis berwudu, kita sudah mau sholat. Ayo kita mau sholat. Dia bilang saya sudah berwudu. Kok berwudu di mana? Tuan dulu bilang berwudu di mana? Dia bilang itu keran. Dia pergi putar itu keran. Wih, luar biasa airnya. Heran tuan rumah. Dia bilang itu keran. Tidak ada lagi hubungannya dengan sumur 3 tahun yang lalu itu sudah persis ini. Ini mata kepala yang yakin sumur tidak ada hubungannya dengan awal sumur, tapi bisa mengeluarkan air dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong saya. Dan itu dilihat dengan mata kepala. Jadi mobil sudah putar balik, kemudian melihat seperti itu, maka timbullah yang namanya keyakinan. Jadi pengalaman ini akan menambah keyakinan kita terhadap agama ini. Jadi orang yang banyak bergerak untuk meningkatkan keyakinan, semakin bergerak, semakin Allah akan mantapkan keyakinan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Bapak-bapak untuk membuka keyakinan ini, melihat kehebatan Allah, sebenarnya karena di dalam diri kita ini masih ada sifat-sifat buruk, sifat dengki, sifat iri hati, sifat murisanjung dan lain sebagainya. Inilah yang menghalangi hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan seandainya semua sifat-sifat yang jelek jadi seandainya semua sifat-sifat yang jelek, sifat sombong, sifat dengki, iri hati, semua hilang dalam diri kita, maka Allah akan datang membuka hijabnya sendiri dan Allah katakan ini aku yang sesungguhnya. Jadi kita terhijab ini dengan akhlak-akhlak yang jelek. Dan untuk menghilangkan akhlak yang jelek ini tidak ada jalan kecuali harus menyampaikan agama. Datangi orang, kita akan dicaci maki, kita akan dihaji, kita akan macam-macam itu. Ketika itu terjadi, maka harga diri hancur, kesombongan tidak ada. Ketika tengah malam Allah akan menyapu kita, inilah aku hamba, inilah aku wahai hamba. Semakin dekat dengan kita. Dan kalau kita menangis-nangis di tengah malam melapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah datangi saudaraku, dia caci maki saya, dia usir saya, macam-macam kita lapor, semakin kayaknya kita dimulai itu. Wahai hamba-Ku, sabarlah, surga menunggu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan perjalanan iman bicara kehebatan Allah, jumpa dengan berbagai macam orang, dengan perlakuan yang macam-macam, semakin meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan ainul yakin seperti inilah. Jadi polisi tadi mengatakan, Bapak yakin saya bisa menembak? Kemudian dia bilang, ini 5 baterai, kau simpan 10 meter di depan, dia ambil pistolnya, dia tembak 5 kali, jatuh semuanya, tanpa dia meleset. Kemudian dia tanya, tuan, yang enggak saya bisa menembak? Kita lihat, Bapak bisa menembak ini, 5 kali tembak jatuh. Ini yang disebut dengan ainul yakin, suatu keyakinan yang berdasarkan panca indera, terutama dengan indera penglihatan. Maka bergerak kita ini, maka ini ainul yakin akan mulai terbentuk. Tapi ini belum menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah hakul yakin, suatu keyakinan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Kalau ada keraguan itu belum yakin. Yang namanya yakin tidak ada keraguan. Inilah disebut dengan iman. Jadi puncak daripada yakin ini, inilah baru masuk yang namanya iman yang sesungguhnya. Inilah hakul yakin. Bagaimana caranya? Contohnya tadi, polisi mengatakan begini, tadi kan kau 10 meter, kau suruh saya atur itu baterai, saya tembak 5 kali semua jatuh. Sekarang gak usah 10 meter, 2 meter saja. Kau berdiri di hadapanku, itu baterai simpan di atas kepalamu, simpan di sini, kemudian kau menghadap kepada saya akan tembak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Bapak mengatakan tembak saja. Kalau Bapak mengatakan tembak saja, berarti kita sudah berada pada hakul yakin. Tapi kalau kita mengatakan jangan kau nanti kepala api yang kena pecah, berarti kita belum berada pada hakul yakin. Inilah makna yang terjadi. Secara ilmu dia yakin Al-Quran itu benar, Pak. Secara kajian dia kaji dengan kemampuan ilmu, dia melihat kenyataan, dia yakin bahwa Al-Quran itu benar. Tapi dia tidak mampu mengamalkan karena belum berada pada hakul yakin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah-jemaah bergerak seperti ini sebenarnya untuk meningkatkan keyakinan kita bagaimana kita sampai kepada hakul yakin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai kepada hakul yakin ini memang dalam hadis itu dikatakan kita harus memanfaatkan waktu al-usyru kama 10% dari waktu kita betul-betul kita pakai untuk agama. Artinya 10% itu betul-betul hanya urusan akhirat, tidak tercampuri sedikit pun dengan dunia. Kalau ini mampu dilakukan, maka Nabi katakan Naya, dia akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tinggal 10% saja. Kalau di zaman Nabi 10% hilang dari dirinya, dia akan hancur. Tapi Nabi katakan kalau umatku di akhir zaman ini mampu meluangkan waktunya 10% saja untuk agama, maka dia akan sukses dalam kehidupan. 10% itu Pak, kalau 1 bulan itu 3 hari. 3 hari ini Bapak-bapak kita menyaksikan di masjid ini, apa yang tidak kita bisa lakukan? Salat berjamaah, alhamdulillah. Salat tahajud, alhamdulillah. Salat duha, kemudian belajar mengajar, zikir-zikir, baca Quran. Semua selama 3 hari di sini fokus kita hanyalah kepada akhirat. Tidak sedikit pun mungkin ada dunia itu hanya untuk khidmat saja. Yang lainnya baca Quran dan lain sebagainya. Memikirkan orang lain agar orang lain masuk surga. Selama 3 hari ini al-usyru kama kita pakai. Sebenarnya tidak seimbang ini. Jadi kalau ada orang mengatakan kita harus seimbangkan dunia akhirat, saya pikir itu wacana saja, tidak mampu dia. Kalau dia mau menyeimbangkan waktunya seimbang, 15 hari untuk agama fokus, 10 hari untuk dunia fokus, saya pikir susah. 3 hari saja diminta fokus untuk akhirat, susahnya. Maka hadirin yang mulia, 3 hari betul-betul kita pakai untuk agama, luar biasa. 27 hari silakan pakai untuk mengejar dunia. Sebenarnya tidak seimbang. 3 hari dengan 27 hari tidak seimbang. Tetapi yakinlah,
Kalau 3 hari ini betul-betul mantap, maka 70 hari ini, 27 hari ini akan diwarnai dengan kehidupan beragama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah jemaah-jemaah bergerak. Ini mengajak kita untuk meluangkan waktu 10%, Pak. 10% waktu kita curahkan, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan gambaran sederhana dengan keyakinan ini, saya akan menyampaikan, ini bukan cerita Pak, tapi betul-betul orang yang sudah sampai kepada hakikat yakin. Hadirin yang mulia, kita lihat kehidupan para sahabat. Sahabat ini apa yang saya sampaikan tadi, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum. Allah sudah reda kepada mereka. Jadi sahabat ini yang jumlahnya 124.000 ini sudah mendapatkan cap langsung dari Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Yang namanya ridha Pak, surga itu. Nah, kita ini apa dapat? Allah sampaikan yang lain, walladzina tabauhum ihsan. Orang yang mencontoh-contoh kehidupan para sahabat, maka itulah akan juga mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kan selalu kita pelajari hayat sahabat, kehidupan para sahabat, bagaimana sahabat mencintai Nabi, bagaimana sahabat menawarkan agama, bagaimana sahabat memperjuangkan agama. Hadirin yang mulia, semakin kuat kita untuk mencontoh-contoh kehidupan sahabat, karena kehidupan sahabat ini adalah contoh konkret dan kehidupan Rasulullah SAW. Maka hadirin yang mulia, mari kita lihat keyakinannya Abu Bakar. Itu lewat peristiwa Isra Mi'raj. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kita lihat memang tidak masuk di akal. Tapi susah juga dibantah, karena apa yang disampaikan oleh Nabi mereka tidak bisa bantah. Ketika Nabi habis cerita habis Isra Mi'raj, dia kumpulkan beberapa Quraisy. Dia katakan tadi malam aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, turun dan tiba sebelum subuh. Itu gak bisa diangkat. Apa yang dikatakan oleh orang Quraisy, betul-betul ini Muhammad sudah gila. Mana mungkin satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Haram dalam Masjidil Aqsa itu 2 bulan perjalanan normal itu. Onta yang tercepat yang harus melewati 2 bulan baru bisa sampai. Nabi Muhammad tidak cukup satu malam. Maka mengatakan kamu gila. Macam-macam dikatakan kepada Rasul. Dalam kondisi seperti itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bilang, tuan-tuan, apa yang kamu bilang itu terlalu gila. Masa dicerita begitu? Tapi yang hebatnya, apa yang diceritakan oleh Nabi, bahwa tadi malam di kilometer sekian ada kafilah begini, di kilometer sekian ada kejadian begini, Masjidil Haram begini bentuknya. Apa yang diceritakan Nabi tidak bisa dibantah, karena memang kejadiannya begitu. Dan dia tidak kira-kira sekian jam kemudian ada kabilah yang akan masuk ke Mekah. Makanya tunggu itu, dan ternyata apa yang dibilang Nabi itu betul terjadi. Tapi tidak bisa juga dipercaya. Bagaimana mungkin percaya satu hari ulang balik dari langit itu? Makanya dia mulia datang di Bakar bilang, tuan-tuan, saya kasih tahu semua. Ini kamu Muhammad dari kecil aja dia. Sekarang saya tanya, pernah kau dapatkan dia berdusta semenjak dia lahir sampai sekarang? Tidak pernah. Siapa yang pernah berdusta? Tidak ada kan? Semua kita ini yakin bahwa dia adalah Al-Amin. Jadi saya sampaikan, kalau apa yang disampaikan Muhammad itu lebih gila daripada itu, tapi itu keluar dari mulut Muhammad, saya yakin itu adalah benar. Inilah yakinnya Abu Bakar. Sudah sampai ke keyakinan kita seperti ini, butuh perjuangan yang sungguh. Hadirin yang mulia, kemudian contoh konkret iman yang luar biasa itu imannya Ali bin Abi Thalib. Waktu Nabi mau hijrah, ini kan rumahnya Nabi sudah dikepung. Nabi sedang mau dibunuh. Ada riwayat mengatakan dikepung 70 al-Qur'an, ada yang mengatakan 100. Dengan pedang terhunus akan menghabisi Nabi yang sudah berada di rumahnya. Dalam kondisi genting seperti ini, Nabi panggil Ali radhiyallahu anhu, Ali, kau datang kemari. Malam ini datang perintah dari Allah, saya harus hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah dan ditemani oleh Abu Bakar. Kau ganti saya di tempat tidur saya akan hijrah bersama Abu Bakar. Maka Ali mengiyakan. Tapi setelah sebelum Nabi berangkat, Ali katakan Ali, itu di sudut ruangan itu
banyak barang-barang titipan. Yang lucunya itu orang Arab, bapak-bapak, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ada barang mau dititip, dia titip kepada Nabi Muhammad. Berarti dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar. Hadirin yang mulia, ada perkataan Nabi, wahai Ali, itu barang-barang besok kau kasih kembali kepada yang punya. Setelah kau kasih kembali semuanya, kau juga ikut hijrah ke Madinah. Begitu mendengarkan kata-kata kau juga ikut hijrah ke Madinah, langsung Ali yakin, oh malam ini saya tidak mati, saya tidak akan mendapat apa-apa. Karena Nabi bilang setelah besok itu kau kasih kembali, kau juga hijrah ke Madinah. Berarti saya aman-aman hari ini. Makanya yang mulia, Ali tidur di tempat tidurnya Nabi, Pak. Luar biasa nikmatnya. Pendek cerita, jam 2 malam ini rumah Nabi diserbu untuk dibunuh. Pimpinan rombongan sudah membuka, tinggal ditusuk Nabi 70 pedang. Tapi begitu dibuka, tunggu dulu, ini bukan Muhammad, ini adalah Ali. Kalau ini yang kita bunuh, maka persoalan besar yang kita hadapi. Karena yang namanya Abu Thalib, Pak, jangankan dilihat namanya saja disebut orang sudah mulai tahu. Nah kalau anaknya yang kita bunuh, persoalan besar yang kita hadapi. Dan kita datang di sini bukan untuk hasil keputusan, bukan membunuh Ali, tapi membunuh Muhammad. Sekarang mari kita berbincang untuk mencari Muhammad. Orang ribut di sekitar Ali, Pak. Ali tidak bangun. Luar biasa minyaknya tidurnya. Makanya waktu jadi khalifah ditanya, kapan aku merasakan nikmatnya tidur? Maka dikatakan tidak ada tidur yang paling hebat melebihi waktu saya gantikan posisi Nabi tidur ketika Nabi mau dibunuh pada malam itu. Bayangkan Bapak, keimanan yang luar biasa itu. Kira-kira kalau kita disuruh gantikan orang mau dibunuh, gantikan Kak di situ, maka dibunuh, kira-kira masih bisa tidur? Tidak pilih lagi. Ini ada orang ribut di sekitarnya, dia tidak bangun karena dia dengar Nabi besok itu barang kau kembalikan. Kalau kau sudah kembalikan, kau juga hijrah ke Madinah. Yakin malam ini tidak terjadi apa-apa dalam dunia. Ini keyakinan. Maka hadirin yang mulia, inilah yang harus keyakinan seperti ini. Apakah kita meyakini Al-Quran seperti itu? Kalau ayatnya begini, tanpa ragu kita amalkan. Sekarang ini kita ini wajib atau sunnah. Bisa jangan ini salah ini ayat saja bapak bisa. Kalau tidak sesuai dengan akalnya dia tolak itu. Kalau dia cocok dengan hawa nafsu dia amalkan itu. Inilah beragama umat sekarang. Maka jadi yang mulia, maka keyakinan inilah persoalan yang harus diusahakan. Inilah disebut dengan usaha atas iman. Bagaimana keyakinan kita ini betul-betul mantap, betul-betul kuat untuk mengamalkan agama. Dan bukan hanya Pak, dan untuk menguatkan iman ini hanyalah dengan kerja kenabian. Jadi Nabi, kenapa Nabi terus meningkat imannya? Karena Nabi setiap hari dakwah. Dakwahnya adalah meningkatkan keimanan. Semakin kuat kita menyampaikan agama, semakin kuat kita iman. Bicara tentang kehebatan Allah, bicara tentang penciptaan langit, penciptaan bumi. Kemarin hari yang mulia di kampus itu kan habis sholat asar, hujan deras. Waktu saya terjebak 1 jam, tidak cukup. Apa namanya? 1 jam, 1 kilo. Saya lewati lebih 1 jam. Karena macet, Pak. Nah, ini habis hujan, ya ada jemaah di situ dulu. Saya bilang, Pak, ini kan habis hujan, banyaknya air. Saya tanya, itu air dari mana? Dia bilang dari langit. Saya bilang, itu berapa ton? Kira-kira berapa itu? Dia bilang, mungkin ada 50 ton itu, Pak, tersebar itu. Saya bilang, siapa yang tahan itu air tidak jatuh sekaligus? Coba itu 50 ton jatuh di atas masjid ini, hancur di masjid ini, Pak. Dan Pak, ini kan air yang ada di atas itu jalan-jalan, Pak, itu. Bayangkan 50 ton itu jalan-jalan di udara itu, nggak ada yang tahu tidak jatuh-jatuh, Pak. Allahu Akbar, Allah yang Akbar. Dan kalau itu air mau diturunkan, kenapa tidak diturunkan sekaligus? Allah turunkan setetes demi setetes tersebar. Siapa yang atur semua ini? Allah Subhanahu. Dia bilang iya, saya bilang bukan, ini memang begitu. Jadi baru dia pikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat yang terakhir ini. Nah, sahabat juga. Suatu saat ada namanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Sementara dia duduk begini di masjid, sikir-sikir. Ada orang yang datang, wahai Abu Darda, pulang kau, rumahmu terbakar. Dia bilang tidak terbakar rumahmu.
Tidak lama kemudian ada orang yang lari lagi. Wahai Abu Darda, kenapa duduk di masjid? Rumahmu terbakar. Tapi tidak terbakar. 3 kali orang datang menyampaikan bahwa rumahmu terbakar dan tidak terbakar. Begitu yakinnya Abu Darda bahwa dia tidak terbakar. Nanti ada orang yang keempat datang dan bilang, Abu Darda, Allahu Akbar, hebat, rumahmu tidak terbakar. Dia bilang, kau betul. Jadi ada orang 3 datang, rumahmu terbakar, dia tidak. Begitu ada orang datang mengatakan rumahmu tidak terbakar, dia bilang, kau betul. Dari mana munculnya keyakinan ini? Ketika ditanya, Abu Darda katakan begini, wahai sahabatku kekasih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada doa. Dia bilang, kalau kau baca doa ini di waktu pagi, maka insya Allah harta bendamu akan dijaga oleh Allah mulai pagi sampai sore kecuali kematian. Kalau kau baca di waktu sore, kau akan terjaga sampai malam kecuali kematian. Dan dia bilang, dari pagi itu saya baca menangis itu doa, saya hayati. Maka begitu saya habis baca, saya tidak akan terjadi apa-apa. Maka orang mengatakan rumah terbakar dengan tidak. Ini dia disambung dengan doa Abu Darda. Makanya bapak-bapak, biasa saya biar mengatakan, kalau bapak yakin dengan doa ini, biar bapak tidak dikunci, aman itu. Cuma tidak enak dibuka. Kalau bapak betul-betul yakin, tidak perlu kunci, yakin dengan doa ini. Hadirin yang mulia, doanya memang panjang. Boleh bapak lihat di di Google itu. Tolong ketik doa Abu Darda, semua akan muncul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ada yang mengatakan anta rabbul arsyil karim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lakum wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta afizu min nasiyatiha inna rabbika ghafurun rahim. Memang agak panjang, tapi ini kalau dibaca Pak, insya Allah aman itu, tidak perlu dikunci. Tapi kalau bapak yakin seperti itu, tapi kalau bapak tidak yakin, lebih kunci, tidak bisa tidur nanti. Kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini dapat keyakinan ini. Jadi keyakinan ini cuma bergerak ini. Intinya ini adalah bagaimana memperbaiki keyakinan, yaitu usaha atas iman. Sebab kalau iman ini kuat, maka amal-amal agama ini mudah untuk kita amalkan. Nah sekarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat betul-betul yakin. Dengan Nabi saja dia yakin, bagaimana dengan Al-Quran? Maka kalau kita mempunyai keyakinan seperti sahabat Abu Bakar, Ali, Abu Darda terhadap Al-Quran ini, maka kehidupan ini umat akan berubah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk mengamalkan kenyataan. Dan keimanan ini baru harus berada pada hakul yakin bahwa Al-Quran ini mutlak benar. Kalau Al-Quran sudah mengatakan A, lakukan A. Jangan ada sedikit kekurangan. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis seperti ini, maka kehidupan umat ini akan berubah. Apa yang saya sampaikan kalau itu benar datangnya dari Allah, atau kalau salah yang keliru bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas kalau kita mau baik, sederhana saja, perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah, juga baik kepada sesama manusia, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesuai.